Selamat datang buat teman-teman semuanya, member Bandung Digital Valley, komunitas di Bandung juga. Terima kasih sudah datang. Dan hari ini kita akan ada, ini sekarang sedang mengadakan acara yaitu Technical Tuesday. Technical Tuesday adalah acara yang sudah kita adakan. Ini adalah kali ketiganya Technical Tuesday diadakan, dan tapi baru pertama kali digabungkan sekaligus dengan acara ya event community juga sekaligus launching. Nah, selain Technical Tuesday, kita juga ada acara Wirausaha. Jadi selang-seling antara Technical Tuesday dan Wirausaha itu per minggunya. Dan langsung saja bisa persilahkan untuk Mas Johan untuk memberikan materi mengenai combining API to build new things. Terima kasih. Sebenarnya saya bukan dari Jakarta. Ya sebenarnya saya memang aslinya base-nya di Bandung, cuman kebetulan tadi baru nyampe dari Jakarta jam 5 terus langsung sini. Jadi ya berapa orang yang programmer di sini? Ya lumayan banyak lah ya. Jadi hari ini sebenarnya saya nggak akan ngomongin terlalu teknis kayak gimana bikin program segala macam, cuman lebih mencoba memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa kalau kita bikin produk itu nggak selalu kita harus nge-build sesuatu yang ya istilahnya sifatnya baru gitu. Kita bisa pakai data atau API yang udah ada dan kita bikin sesuatu yang baru, bahkan itu bisa jadi suatu produk baru. Nah itu kenapa tema hari ini adalah combining API to build new things, karena harapannya nanti teman-teman bisa pakai API teman-teman yang bakal soft launching hari ini dari Gocha dan dari Kiri. Jadi mungkin kalian ada kepikiran ide apa, terus bikin satu produk baru yang kalian bisa jual juga gitu. Itu tujuan kenapa saya ngomongin combining API to build new things. Jadi ya seperti mungkin ada yang belum tahu API itu apa. API itu sebenarnya application programming interface. Jadi ini tuh semacam kayak apa ya? Saya kalau kalian pengen tahu bakunya, coba cari aja di Wikipedia. Tapi yang pemahaman saya API itu semacam kayak protokol atau apa ya, rules yang kalian bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan suatu aplikasi lain untuk menerima data atau memberikan data. Itu yang menurut pemahaman saya ya. Cuman kalau pengen lihat bakunya seperti apa, coba search di Wikipedia juga bisa. Jadi dengan API kita bisa narik data dari aplikasi lain, atau bahkan kita bisa memberikan input, kemudian kita bisa dapat output yang kita harapkan. Nanti saya akan ngasih beberapa sampel API yang mungkin kalian bisa manfaatkan. Nah jadi pertanyaannya, apa yang kita bisa pakai? Apa yang bisa kita lakukan dengan API? Banyak sih sebenarnya. Ini beberapa sampel yang akan saya sharing. Jadi kalau misalnya saya bagi, yang paling sering digunakan itu yang umum, itu monitoring dan automation. Jadi misalnya sebagai contoh kayak gini, kalau kalian punya server atau aplikasi ya, kalian kan pengen misalnya otomatis server itu bisa menghandle misalnya ribuan user. Atau kalian punya server terus kalian pengen deploy server baru itu secara otomatis, bukan kalian yang wah user kita lagi banyak nih, kita setup server baru terus langsung deploy terus aktifin. Itu kalau kalian nggak punya sistem admin itu ribet. Nah dengan API sekarang misalnya kita pakai Google Analytics API, itu kita bisa tahu berapa orang real time yang lagi ada, yang lagi online di server kita. Itu kita bisa tahu. Terus misalnya pada saat kita tahu bahwa salah satu server kita, misalnya kalian pakai di Amazon Web Service dengan misalnya micro instance, itu misalnya kalian patok, berdasarkan hasil tes kita itu cuma bisa menghandle 1000 user. Jadi pada saat kita nge-track dengan Google Analytics, kita tuh bisa ngasih tahu bahwa kita bikin API, pakai API-nya dari Amazon untuk ngedeploy virtual instance baru atau VPS baru, jalanin, kemudian langsung online, setup load balance, dan kalian otomatis langsung punya satu server yang bisa menghandle 1000 user lagi gitu, secara otomatis tanpa kalian harus punya sysadmin yang
oh kita punya 1000 user lebih nih, servernya harus dihidupin. Sistem adminnya langsung datang, setup server baru segala macam, deploy. Itu kalau kerjaannya tiap hari kayak gitu ya kasihan kan, kalau misalnya tahu-tahu kalian tengah malam dapat itu. Dan itu alasan kenapa salah satu yang paling banyak saya lihat dari penggunaan API adalah monitoring dan automation. Jadi kita memonitor sesuatu data, kemudian berdasarkan data atau variabel yang kita set, kita bisa men-trigger sesuatu. Nanti ada satu aplikasi yang sebenarnya dia cuma memanfaatkan semua API, tapi dia jadi suatu produk baru. Kita punya Weather API yang di-provide sama banyak, ada Yahoo dan segala macam. Sebagai contoh dari Weather API, kita bisa ngontrol, misalnya kita tahu bahwa di luar itu panasnya sekian derajat Celcius. Berarti kalau kita pengen normalin udara di dalam suatu ruangan, makin dingin di luar, berarti kita nggak usah dinginin juga di dalam kan. Dan itu kita bisa set secara otomatis, biar kita nggak repot, setting. Cukup dengan nge-track suhu atau temperatur udara di luar dengan Weather API, terus kita otomatis kontrol suhunya berapa. Terus yang kedua, tadi ada smart light yang otomatis mati atau enggak. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen bikin tanpa API, itu kita harus bikin pakai sensor cahaya, ya kan? Which is kayak ada cahaya berarti ya udah dia mati. Tapi kemudian kalau misalnya dia udah gelap, itu lampunya nyala. Tapi kalau pakai API, kita juga bisa ngeset. Misalnya kayak di rumah gitu ya, kita nyari sensor segala macam itu ribet, pakai API aja. Yahoo Weather API juga ngasih tahu bahwa kapan matahari tenggelam, kapan matahari terbit. Dia ngasih tahu. Which is berarti kalau matahari terbenam berarti hari udah gelap, lampu di rumah harus nyalain. Jadi kalau misalnya kalian yang suka mudik apa segala macam, itu kalian takut bahwa wah nanti kalau misalnya rumah saya gelap terus, kan bahaya. Orang tahu rumahnya kosong gelap terus. Ya udah bikin aja otomatis. Tiap malam dia nyala. Tapi kita nggak pakai tegangan listrik naik. Berarti kalau siang matiin gitu. Pakai Yahoo Weather API, kita bisa tahu jam berapa matahari terbenam, jam berapa itu matahari terbit. Jadi dengan pakai API data dari Yahoo Weather API, kita bisa ngeset automation buat ngeset smart light itu tadi. Terus yang kedua itu nanti ada lagi, tadi kalian sempat lihat traffic API atau smart routing transport. Sebenarnya nanti ini bisa dikombinasiin sama API dari kiri. Jadi kalau kalian pernah ngulik Google Direction API, bagian dari Google Maps API, itu tuh dia ngasih ada semacam Google Direction atau Google Routing, di mana kalau misalnya kalian input satu poin ke poin tertentu, dia akan ngasih tahu bahwa ada estimasi kurang lebih sekian menit untuk nyampe ke sana. Tapi dia ngasih tahu bahwa normalnya itu sekian menit dan ada delay sekian menit. Artinya makin tinggi delaynya, berarti kan macet, ya kan? Nah, Google Direction itu sebenarnya dia ngasih beberapa alternatif routing. Jadi misalnya kayak saya kantor kebetulan di Sukaluyu di Hackerspace. Berarti kalau saya misalnya dari sini, saya kan mentoring biasa di BDV itu setiap pagi sampai makan siang, terus habis itu saya cabut balik ke kantor. Biasanya saya pasti ngecek Google Maps traffic. Saya pengen tahu bagusnya saya pulang lewat mana daripada saya kejebak macet. Jadi biasanya saya ngecek ada 3 alternatif. Yang pertama, apakah saya lewat Paster, langsung jalan layang lurus terus nyampe Sukaluyu, atau saya lewat Setiabudi, Cipaganti Setiabudi, atau saya lewat PVJ. Saya selalu ngecek dan ngebandingin mana yang paling lancar. Berdasarkan saya tinggal lihat waktunya aja. Oh, yang ini dengan sini 8 menit, yang sini 22 menit, yang sini 15 menit. Berarti saya kalau misalnya saya pintar, kalau kita ngomongin pengen smart routing transport, harusnya pada saat ada cabang jalan, dia bisa ngasih tahu yang mana macet, yang mana enggak. Ya kan? Misalnya kayak kita nih keluar, begitu kita keluar, ini kan jalan lurus keluar, itu kan langsung kalau ke kanan kita ke Paster, kalau ke kiri kita ke Cipaganti atau kita lewat PVJ. Opsinya kan itu. Harusnya begitu kita sampai di simpang sana, itu udah ada yang ngasih tahu bahwa
cuy kalau lu lewat kanan, lu bakal makan waktu sekian menit. Kalau lewat kiri, lu udah makan waktu sekian menit ya. Terserah lu mau lewat mana. Dia udah ngasih direction. Nah itu tadi contoh yang kalian lihat di video tadi, ada yang nge-mention smart routing transport kan, yang mobil diarahin berdasarkan jalannya penuh atau enggak. Nah itu bisa pakai Google Direction API, yang which is datanya udah ada, tinggal kalian pakai aja, implementasiin aja, tinggal pasang lampu pakai Google Maps. Kalau misalnya dia macet, ya udah ditutup aja jalannya, jangan lewat sana lagi gitu. Bisa dengan cara kayak gitu. Nah, ini Google Now. Ini Google Now salah satu aplikasi Google yang paling smart karena dia bisa nge-track weather, daily movement untuk mensupport mobility kita. Jadi saya biasanya pakai kayak gini. Kalau kalian lihat 42 minutes to work, dia tahu setiap jam sekian kalian itu pergi ke kantor. Misalnya kayak setiap pagi saya itu dari rumah itu saya pergi kantor. Jadi pada saat saya udah mau keluar rumah menuju parkiran, saya tuh nggak usah lagi ngecek dari rumah ke kantor berapa menit. Tapi Google Now udah ngasih tahu. Karena setiap pagi kita keluar, Google Now itu nge-track bahwa setiap pagi itu kalian bergerak. Jadi dia ngasih tahu bahwa pada saat kalian keluar, itu kalian butuh waktu 42 menit untuk sampai di kantor. Ya kan? Jadi kalian ada gambaran bahwa, waduh, macet nih kayaknya, butuh waktu 42 menit, padahal saya harus nyampe dengan dalam waktu 30 menit. Caranya naik motor mungkin jadi opsi kan. Biasanya kalian misalnya naik public transport atau naik mobil sendiri gitu. Dan bahkan dia bisa ngasih tahu bahwa kalau misalnya kita ada kita udah booking tiket pesawat, kita bisa dia bisa pakai API untuk tahu semacam kayak flight number. Dia bisa tahu apakah jadwal kita berubah, schedule-nya itu jam berapa dan akan nyampe jam berapa dan di gate berapa. Kalau kalian udah pernah pakai Tripit, ada yang pernah pakai Tripit? Oke. Jadi bagusnya dengan saya pakai saya itu pakai Tripit untuk tahu kapan pesawat saya dan di gate mana. Kemudian apakah ada info kalau si pesawat itu cancel atau delay. Tripit itu ngasih tahu. Dan caranya sesimpel saya forward tiket saya ke Tripit. Ya kan kalau misalnya kalian booking online tiket itu kan, kalian kan pasti dapat itinerary kan, masuk ke email. Biasanya itu tinggal dikirim ke plan@tripit.com, langsung kalian udah masuk jadwal flight kayak gitu. Dan kalau misalnya ada perubahan schedule, itu otomatis dia ngasih tahu, ngasih alert sistem. Oh ada delay nih, jadi kalian gak usah buru-buru ke mana? Ke airport. Atau pesawatnya dimajuin, berarti kalian harus lebih cepat. Nah, ini sebenarnya semuanya ini memanfaatkan API. Google pun pakai API, belum tentu dari punya dia juga. Kayak misalnya, kalau weather bisa lah dia pakai punya dia. Tapi yang kayak data-data scoring, flight, itu bukan punya Google setahu saya. Mereka ngambil data dari yang lain. Tapi di-combine jadi kayak gini. Jadi suatu produk yang menurut saya jadi smart banget. Jadi pada saat kita keluar tinggal buka Google Now, semua informasi yang saya butuhin itu langsung muncul di situ. Semudah itu. Oke.